Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman atau keluarga, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sekarang, kita mulai. Weton Pon seringkali hadir sebagai sosok yang tidak mencolok dalam keramaian. Ia bukan yang paling bersinar dalam persaingan, ia bukan yang paling lantang, namun justru disitulah letak rahasia besarnya. Primbon Jawa kuno mencatat bahwa Pon adalah weton dengan energi bumi yang matang, bukan mentah, bukan liar, dan bukan meledak-ledak. Energinya bergerak perlahan, senyap, tapi sangat dalam. Seperti tanah yang tampak diam, namun menyimpan unsur kehidupan bagi segala yang tumbuh di atasnya. Orang berweton Pon sering mengalami hidup yang terasa berat sejak awal, langkahnya lambat. Usahanya sering terasa lebih keras dibanding orang lain. Apa yang didapat hari ini, seolah baru cukup untuk bertahan, bukan berlebih. Namun Primbon tidak pernah menyebut Pon sebagai weton miskin. Justru sebaliknya. Pon disebut sebagai weton pemikul beban. Orang-orang yang sejak lahir dipilih untuk diuji daya tahannya, bukan kemewahannya. Karena kekuatan Pon bukan pada kecepatan, melainkan keteguhan. Banyak pemilik weton Pon mengeluh. Kenapa rezekiku selalu telat? Kenapa jalanku tidak pernah instan? Kenapa aku harus sabar terus? Primbon menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat tajam. Pon iku dalan dawa, dudu dalan cepet. Pon adalah jalan panjang, bukan jalan cepat. Di balik weton Pon, terdapat arus gaib yang tidak bisa dilihat mata biasa. Arus ini tidak bekerja dengan keajaiban instan, melainkan dengan pengaturan nasib jangka panjang. Orang Pon sering tidak sadar bahwa kegagalan yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan penyelarasan. Setiap keterlambatan, setiap kejatuhan, setiap penantian panjang sebenarnya adalah proses penempaan batin. Dan disinilah rahasia besar itu mulai terungkap. Primbon menyebut bahwa weton Pon hampir selalu memiliki penjaga gaib sejak lahir. Bukan penjaga yang menakutkan, bukan pula yang haus sesajen, melainkan penjaga yang bekerja di balik peristiwa hidup, mengatur arah, menahan kehancuran, dan membuka celah rezeki secara diam-diam. Itulah sebabnya, orang Pon sering, nyaris jatuh, tapi selalu selamat, hampir gagal total, tapi selalu ada jalan, tertekan hebat, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Semakin ditekan hidup, semakin matang energi Pon. Primbon bahkan menyebutkan bahwa usia muda Pon adalah fase pengosongan, sedangkan usia matang adalah fase pengisian besar-besaran. Apa yang terasa berat hari ini akan berubah menjadi fondasi rezeki di masa depan. Namun, tidak semua weton Pon akan merasakan puncak takdirnya. Hanya mereka yang tidak membenci jalannya sendiri, tidak iri pada kecepatan orang lain, tidak memaksa rezeki dengan cara kotor, yang akhirnya akan melihat pintu kekayaan terbuka tanpa suara keras. Dan pada titik inilah, kita perlu membahas sesuatu yang jarang diungkap. Karena di balik weton Pon, ada 3 hodam gaib penjaga yang bekerja dalam senyap dan satu persatu akan membuka jalan rezeki. Dalam Primbon Jawa, tidak semua hodam diciptakan untuk menampakkan diri. Sebagian justru bekerja dalam senyap tanpa suara, tanpa tanda mencolok, namun pengaruhnya mengubah arah hidup seseorang secara perlahan tapi pasti. Hodam pertama penjaga weton Pon dikenal sebagai penjaga bumi rejeki. Ia bukan hodam petarung, bukan pula penarik popularitas, melainkan penjaga alur rezeki yang stabil, tahan lama, dan tidak mudah runtuh. Primbon menyebut, hodam ini berasal dari unsur tanah tua, energi bumi yang telah matang oleh waktu. Karena itulah, pengaruhnya tidak instan. Ia bekerja seperti tanah yang menyimpan air, pelan, senyap, tapi terus memberi kehidupan. Orang weton Pon yang dinaungi hodam ini sering mengalami hal-hal aneh namun nyata. Usaha kecil yang diremehkan orang lain justru bertahan. Jalan rezeki terasa lambat, tapi hampir tidak pernah benar-benar buntu. Saat orang lain jatuh, ia masih bisa berdiri meski tertatih. Hodam ini tidak memberi kekayaan mendadak,
namun ia menjaga agar rezeki tidak pernah putus total. Itulah sebabnya banyak weton pon berkata, "Aku tidak kaya cepat, tapi anehnya selalu cukup." Dalam primbon, itu bukan kebetulan, itu tanda hodam penjaga bumi sedang bekerja. Namun ada syarat berat yang jarang diungkap. Hodam ini sangat membenci keserakahan, begitu pemilik weton pon mulai memaksa hasil, memotong proses, atau menghalalkan segala cara, energi hodam langsung melemah. Ia bukan pergi, tetapi menarik perlindungan. Maka tidak heran jika ada weton pon yang tiba-tiba jatuh saat mulai tamak. Rezekinya seret setelah menipu. Hidupnya kacau setelah mengkhianati kepercayaan. Primbon menulis dengan tegas. Bumi ora tau ngapusi, nanging ninggal wong sing ngapusi. Bumi tidak pernah menipu, tapi meninggalkan orang yang menipu. Hodam penjaga bumi hanya kuat jika pemilik weton jujur dalam usaha, sabar dalam proses, tidak iri pada jalan orang lain. Jika tiga hal ini dijaga, maka hodam akan menguatkan batin saat lelah, menahan kerugian besar agar tidak menghancurkan, membuka peluang dari arah yang tak disangka. Kadang berupa tawaran kecil, kadang berupa orang lama yang kembali, kadang berupa jalan baru saat semua pintu tampak tertutup. Inilah alasan mengapa weton pon sering dapat kerjaan pas mau menyerah. Ketemu solusi di saat terakhir. Selalu ada celah bertahan. Hodam ini tidak suka dipuja, tidak menuntut sesaji, tidak meminta ritual berlebihan. Ia hanya meminta satu hal, keselarasan dengan bumi. Artinya, tidak sombong saat naik, tidak putus asa saat turun, tetap berpijak meski tergoda melompat. Jika kamu weton pon dan hidupmu terasa berat tapi tak pernah hancur, jika usahamu kecil tapi selalu hidup, jika langkahmu lambat tapi terus maju, maka sangat besar kemungkinan hodam penjaga bumi rejeki sedang berdiri tepat di belakangmu. Dan ini baru hodam pertama. Jika hodam pertama bekerja menjaga bumi rezeki, maka hodam kedua bekerja di wilayah yang lebih halus, lebih berbahaya, namun juga lebih menentukan arah hidup. Primbon Jawa menyebut hodam kedua penjaga weton pon sebagai penarik kesempatan gaib. Ia bukan penjaga kekayaan, melainkan pembuka pertemuan takdir. Hodam ini tidak membawa uang, ia membawa orang, waktu, dan momen. Banyak weton pon tidak sadar bahwa hidup mereka berubah bukan karena kerja keras semata, melainkan karena satu kesempatan kecil yang datang tanpa rencana. Satu obrolan singkat, satu pertemuan tak disengaja, satu keputusan ringan yang terasa sepele. Namun dari situlah arah nasib berbelok. Primbon menulis, "Rezeki gede asale saka wektu singkaton cilik." Rezeki besar berasal dari waktu yang tampak kecil. Hodam ini bekerja sangat senyap, ia menyusup dalam percakapan. Ia hadir dalam tatapan mata. Ia muncul di momen yang tampak biasa. Itulah sebabnya orang weton pon sering mengalami bertemu orang penting secara tidak sengaja, dikenalkan ke peluang tanpa mencarinya, diberi kepercayaan padahal merasa tidak pantas. Namun hodam ini sangat selektif. Ia hanya aktif penuh jika pemilik weton pon menjaga laku sosial dan batin. Pantangan terbesar hodam ini adalah memutus silaturahmi karena ego, meremehkan orang kecil, menutup pintu rezeki orang lain. Karena baginya, setiap manusia adalah pintu kesempatan. Jika satu pintu ditutup dengan sombong, maka 10 pintu lain ikut terkunci. Primbon memberi peringatan keras. Sing nyeplakake uong, bakal kelangan dalan. Siapa yang meremehkan orang, akan kehilangan jalan. Banyak weton pon yang seharusnya naik, namun justru stagnan bertahun-tahun karena salah laku pada manusia. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang usaha, melainkan karena hodam penarik kesempatan menahan alirannya. Namun sebaliknya, jika pemilik weton pon rendah hati saat dipercaya, menjaga ucapan dan janji, tidak mengkhianati pertemuan baik, maka hodam ini akan mempertemukan dengan orang tepat di waktu tepat.
membuka jalur yang tak terpikirkan sebelumnya, mengubah kesulitan menjadi loncatan. Kadang dalam bentuk ajakan kerja mendadak, bisnis kecil yang berkembang, pertolongan orang asing. Semua tampak kebetulan, padahal Primbon menyebutnya rekayasa takdir gaib. Hodam ini juga sering memberi ujian aneh. Kesempatan datang saat kondisi belum siap. Pilihan muncul di tengah kebimbangan. Jalan terbuka tapi terasa menakutkan. Jika weton pon berani melangkah tanpa serakah, kesempatan itu akan membesar. Namun jika ragu karena takut rugi, kesempatan akan pindah ke orang lain. Karena hodam ini tidak menunggu terlalu lama. Maka jika kamu weton pon dan merasa hidupmu sering ditentukan oleh pertemuan, jalan rezekimu berubah karena satu keputusan kecil. Kesempatan datang saat kamu tidak mencarinya. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hodam penarik kesempatan emas sedang bekerja aktif. Dan ingat, kesempatan tidak datang 2 kali dalam wujud yang sama, ia datang sekali. Dan hanya mengenali orang yang siap secara batin. Jika hodam pertama menjaga alur rezeki dan hodam kedua membuka kesempatan, maka hodam ketiga memiliki tugas yang jauh lebih berat. Ia bukan pembawa kekayaan, ia bukan pemberi peluang. Ia adalah penjaga batas terakhir hidup manusia. Dalam Primbon Jawa kuno, hodam ketiga weton pon disebut sebagai penahan kemiskinan absolut. Artinya bukan membuat kaya raya, melainkan mencegah pemilik weton jatuh ke jurang kehancuran total. Banyak orang tidak menyadari keberadaan hodam ini, karena kerjanya justru terlihat saat hidup berada di titik paling gelap. Primbon mencatat satu hal yang sangat aneh tentang weton pon. Wong pon bisa susah, nanging angel bangkrut sakabehe. Orang pon bisa susah, tapi sulit bangkrut sepenuhnya. Mengapa? Karena hodam ketiga ini berdiri sebagai tembok gaib terakhir. Saat usaha runtuh, tabungan habis, hutang menekan, harapan hampir mati, hodam ini mulai bekerja. Bukan dengan uang tiba-tiba, bukan dengan keajaiban instan, melainkan dengan menahan kehancuran. Ia membuat selalu ada sisa jalan, selalu ada satu orang penolong. Selalu ada peluang bertahan meski sangat kecil. Orang weton pon sering berkata, "Aneh, harusnya aku sudah habis, tapi entah kenapa masih hidup." Itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar keberuntungan. Itu tanda hodam penahan kemiskinan sedang mengunci pintu kehancuran. Namun hodam ini memiliki hukum paling keras di antara yang lain. Ia tidak akan melindungi orang yang merusak moralnya sendiri. Pantangan terbesar hodam ketiga. Mengambil hak orang lain saat terdesak. Menipu demi bertahan hidup. Menghalalkan segala cara untuk selamat. Primbon menulis dengan tegas. Sing nyelametake urip ora mung akal, nanging budi. Yang menyelamatkan hidup bukan hanya akal, tapi budi. Jika weton pon tetap jujur meski lapar, tetap lurus meski terjepit, tetap manusiawi meski nyaris jatuh, maka hodam ini akan menunda kebangkrutan, menahan kemiskinan turun-temurun, mengubah sisa hidup menjadi titik balik. Banyak kisah weton pon yang bangkrut, lalu bangkit perlahan, dihina, lalu dipercaya kembali, jatuh, lalu naik dengan jalan yang lebih kokoh. Semua itu bukan karena kuat fisik, melainkan karena lolos ujian hodam ketiga. Primbon menyebut bahwa hodam ini hanya aktif penuh pada orang pon yang tidak menyalahkan takdir, tidak membenci hidup, tidak mengutuk kemiskinan. Karena kemiskinan, bagi weton pon, adalah fase ujian, bukan vonis seumur hidup. Dan inilah rahasia besar yang jarang diungkap. Orang yang pernah dijaga oleh hodam ketiga, ketika akhirnya bangkit, biasanya memiliki ketahanan finansial yang sangat kuat. Mereka mungkin tidak pamer, tidak rakus, tidak berisik, namun sangat sulit dijatuhkan kembali. Jika kamu weton pon dan pernah berada di titik merasa hidup hampir selesai, tapi entah kenapa masih diberi napas, masih ada jalan meski sempit, maka bisa jadi
Hodam ketiga sedang berdiri tepat di depanmu, menahan pintu kemiskinan agar tidak menelan hidupmu. Dan setelah ini, kita akan membahas tanda-tanda nyata bahwa ketiga hodam itu sudah aktif sepenuhnya. Tidak semua orang weton pon menyadari bahwa hodamnya telah bekerja. Sebagian baru sadar setelah hidupnya berubah, sebagian lagi bahkan tidak pernah tahu, padahal sudah lama dijaga. Primbon Jawa kuno menjelaskan bahwa hodam tidak selalu menampakkan diri, karena tanda kehadirannya justru muncul dalam pola hidup. Jika ketiga hodam penjaga weton pon sudah aktif, maka hidup seseorang akan menunjukkan tanda-tanda tertentu yang hampir tidak bisa dipalsukan. Tanda pertama, kamu selalu lolos dari kondisi terburuk. Bukan berarti hidupmu mudah, justru sering berat, namun anehnya, setiap kali berada di ujung jurang, selalu ada kejadian kecil yang menyelamatkan. Bisa berupa masalah yang tiba-tiba mereda, pertolongan yang datang di saat terakhir, jalan sempit yang muncul ketika semua pintu tertutup. Itulah tanda hodam ketiga sedang menahan kehancuran total. Tanda kedua, rezekimu sering datang setelah sabar panjang. Bukan instan, bukan cepat, namun tepat. Orang weton pon sering merasakan menunggu lama, lalu dapat besar. Bertahan lama, lalu dipercaya. Diremehkan lama, lalu diangkat. Ini adalah kerjasama antara hodam penjaga bumi dan penarik kesempatan, satu menahan, satu membuka. Tanda ketiga, selalu ada orang yang membantu tanpa kamu minta. Kadang orang lama, kadang orang asing, kadang hanya kenalan singkat. Mereka datang, memberi saran, membuka jalan, menawarkan solusi. Primbon menyebut ini sebagai tangan tak terlihat yang digerakkan oleh hodam penarik kesempatan. Tanda keempat, usaha kecilmu lebih tahan banting daripada yang besar. Banyak weton pon gagal saat mengejar yang terlalu besar, namun justru stabil saat mengelola yang sederhana. Jika kamu merasa usaha kecilmu bertahan bertahun-tahun, rezeki sedikit tapi rutin, tidak pernah benar-benar kosong, itu tanda hodam penjaga bumi rezeki sudah mengakar kuat. Tanda kelima, hidupmu naik pelan, tapi hampir tidak pernah jatuh ekstrim. Orang lain bisa naik cepat lalu jatuh keras, weton pon jarang begitu. Grafik hidupmu mungkin membosankan, namun aman. Primbon menulis, pon iku ora mabur dhuwur, nanging ora tau ambruk. Pon tidak terbang tinggi, tapi tidak pernah jatuh. Dan inilah tanda paling kuat. Kamu diuji secara batin, bukan sekadar materi. Weton pon yang dijaga hodam sering diuji dengan kesabaran, keikhlasan, kejujuran saat terdesak. Jika kamu memilih tetap lurus meski sulit, maka ketiga hodam akan menguatkan perlindungan. Namun jika kamu memilih jalan pintas, tipu daya, mengkhianati kepercayaan, maka perlindungan itu akan melemah. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peringatan. Primbon menegaskan, sing dijaga dudu wong sampurna, nanging wong sing gelem bener. Yang dijaga bukan orang sempurna, tapi orang yang mau benar. Jika dari semua tanda tadi, kamu merasakan minimal 3 saja, maka besar kemungkinan ketiga hodam weton pon sudah aktif bekerja dalam hidupmu. Dan jika itu benar, maka satu hal penting harus kamu dengar. Karena di bab terakhir nanti, akan dibuka pesan pamungkas tentang bagaimana cara tidak merusak jalur rezekimu sendiri. Banyak orang menyangka bahwa kegagalan weton pon disebabkan oleh nasib buruk. Padahal menurut Primbon Jawa, yang paling sering menghancurkan hidup orang pon bukanlah takdir, melainkan pilihan yang tidak selaras dengan jalurnya sendiri. Weton pon sudah diberi penjaga, sudah diberi penahan, sudah diberi pembuka jalan. Namun semua itu bukan jaminan kekayaan, melainkan kesempatan untuk hidup stabil dan bertumbuh perlahan. Primbon menegaskan satu hal penting. Sing paling bebayani kanggo wong pon yaiku kepengin cepet rampung. Yang paling berbahaya bagi orang pon adalah ingin cepat selesai. Ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui. Keinginan inilah yang sering membuat weton pon melawan sifat aslinya sendiri. Padahal jalur pon bukan jalur lompat jauh,
melainkan jalur jalan panjang. Saat weton pon mulai membandingkan diri dengan orang lain, iri pada kesuksesan instan, memaksakan hasil tanpa proses, maka disitulah energi Hodam mulai goyah. Bukan karena mereka meninggalkan, melainkan karena jalur yang dilalui mulai salah arah. Primbon Jawa menyebutkan pantangan utama weton pon. Pertama, jangan merusak kepercayaan. Sekali orang pon dikenal tidak amanah, maka jalur rezekinya akan tertutup perlahan. Kedua, jangan mengambil yang bukan haknya. Sekecil apapun tindakan ini melemahkan perlindungan gaib paling keras. Ketiga, jangan memutus silaturahmi karena emosi. Karena pada weton pon, manusia adalah pintu rezeki. Namun ada satu kunci pamungkasang jika dijaga, akan membuat hidup weton pon sangat sulit dihancurkan. Kunci itu adalah laku sabar sadar. Bukan sabar pasrah, bukan sabar menunggu, melainkan sabar yang tetap bergerak, tetap bekerja, tetap jujur, meski hasil belum tampak. Primbon menulis, pon iku ora dicekel rezekine, nanging dijupuk alirane. Pon tidak memegang rezekinya, tapi mengalirinya. Artinya, orang pon tidak ditakdirkan menggenggam kekayaan besar sekaligus, melainkan dialiri rezeki sepanjang hidupnya. Jika kamu weton pon dan mampu menjaga batin tetap tenang, menjalani hidup tanpa licik, menghargai proses kecil, maka hodam-hodam itu akan mengunci pintu kemiskinan, menjaga stabilitas hidup, membuka rezeki tanpa kegaduhan. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, orang-orang akan berkata, "Kok hidupmu pelan, tapi kok aman terus?" Saat itulah kamu tahu, jalurmu benar, penjagamu masih berdiri, dan pintu rezekimu tidak pernah benar-benar tertutup. Ingatlah satu pesan terakhir dari Primbon. Sing meneng bakal tekan adoh. Yang tenang akan sampai jauh. Jika kamu weton pon, jangan iri pada yang berlari, jangan malu berjalan. Karena jalanmu mungkin sunyi, tapi sangat dijaga. Kalau tanpa sadar kamu mengangguk-angguk dari tadi, mungkin ada bagian yang memang sedang berbicara ke hidupmu. Silakan tinggalkan tanda kecil di video ini, supaya aku tahu kita sedang berada di frekuensi yang sama. Kalau menurutmu ini pantas didengar orang terdekatmu, tidak ada salahnya dibagikan. Siapa tahu, justru jadi pengingat. Dan kalau kamu ingin terus menyimak kisah-kisah seperti ini, kita bisa berjalan bareng pelan-pelan di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, jaga diri, jaga hati, dan sampai bertemu di pembahasan berikutnya.